Oke ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Liburannya bagaimana nih? Liburan semuanya? Alhamdulillah membosankan. Jadi kita sekarang masuk kuliah perdana ya di semester ganjil 2022-2023. Sekarang udah semester berapa? 5. Udah terasa udah tua berarti kalian di sini ya. Oke, jadi kita mata kuliah taksonomi hewan. Nah, kita pertemuan satu yaitu mengenai pendahuluannya dulu. Di sini kita akan membahas mengenai mata kuliah yang sudah kalian ambil ya di semester bawah, itu tentang keanekaragaman hayati atau biodiversitas dan hubungannya dengan taksonomi ya. Oke, kita ke slide-nya ya. Pernah melihat gambar ini? Gimana bisa dilihat? Di rumah. Ini kan ada banyak gambar-gambar ya, gambar hewan gitu kan. Kira-kira tujuannya apa? Yang jawab nanti gantian itu ya. Tujuannya apa kira-kira? Silakan pikirkan dulu, nanti dijawab. Pikirkan dulu. Kira-kira apa fungsi gambar ini? Menunjukkan variasi organisme. Coba mari. Boleh? Menunjukkan keseluruhan variasi organisme. Variasi organisme. Oke, bagus ya, bisa. Ada yang lain? Ya, silakan ini. Itu digunakan untuk kita belajar hewan-hewan yang ada di bumi, Pak. Ada di sini. Oke, bisa, sip ya. Yang sebelah sini. Ya, Pak. Oke, ya, Wahyu. Silakan. Dengan adanya gambar tersebut kita dapat mengetahui berbagai jenis makhluk hidup yang ada di bumi. Mengetahui berbagai makhluk hidup yang ada di bumi. Oke, bisa juga ya, sip. Yang belakang, coba. Yang belakang belum nih. Baru sini. Yang belakang. Silakan. Sekia, silakan. Gambar tersebut digunakan untuk memudahkan kita mengenali berbagai macam hewan dari spesies tertentu. Spesies yang oke, bisa juga ya, sip ya, bagus sekali. Nah, jadi melalui gambar ini hanya pengantar ya. Jadi melalui gambar ini kita nanti akan belajar bagaimana mengetahui keanekaragamannya yang begitu hewan ya. Lalu nanti kita di sini akan mencoba mengelompokkan. Ya. Ada yang bisa kasih contoh? Kira-kira apa yang namanya apa? Satu kelompok. Yang satu kelompok. Kira-kira ini kan ada banyak. Kelihatan ya teman? Oh, itu kucing dengan singa. Oke, jadi kucing dengan Singa. singa. Oke, bagus. Itu kenapa? Alasannya kenapa kira-kira? Karena kucing dengan singa itu kan satu famili. Satu famili. Famili apa? Famili mamalia. Mamalia. Ya bisa juga. Ya maksud. Mamalia itu apa? Famili, yakin. Kelas mamalia. Kelas. Famili Felidae atau kucingan ya. Kucingan bukan kucingan takut. Oke, itu ya. Ini ada pengantarnya. Nah, materi kita hari ini itu ada 5 ya. Ada 5 itu ada pertama keanekaragaman hayati, kemudian hubungannya dengan klasifikasi dan taksonomi. Kemudian yang kedua itu ada definisi, apa itu taksonomi, apa itu klasifikasi, dan juga tingkatan taksonomi yang sudah dibahas mungkin di biologi umum kan sudah dibahas. Kemudian ada juga bidang kegiatan, jadi taksonomi itu ngapain aja sih kegiatannya. Nanti ini juga ada hubungannya sama praktikum. Ya. Kemudian yang terakhir hubungan taksonomi dengan bidang ilmu lainnya. Oke, kita lanjut.
Tujuannya adalah seperti ini ya. Jadi kalian bisa paham tadi hubungan keanekaragaman hayati dengan klasifikasi taksonomi. Kemudian juga mampu menjelaskan apa itu taksonomi, kemudian sejarahnya itu bagaimana, kemudian paham itu tingkatan takson itu bagaimana, ya apa saja tingkatan takson itu, dan juga bisa tahu cara kerjanya seorang taksonomis, ya apa saja yang dilakukan. Ini ada 3 langkah ya. Kemudian juga nanti yang terakhir tahu bahwa ilmu taksonomi itu berhubungan dengan ilmu apa saja, ya. Masih nakal? Oke? Full nggak? Full nggak? Full lah. Takutnya kenapa obat ini full kan? Oke ya, oke ya. Ini soalnya kalau di sini ngalangin ya. Jangan nanti dipotong. Oke, kita nonton video dulu ya selama 2 menit kira-kira. Nanti kalian pahami kira-kira apa yang Anda dapat dari video ini, nanti Anda sampaikan. Silakan ditonton dulu. Keanekaragaman hayati merupakan hal yang penting bagi kehidupan. Keanekaragaman hayati berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies. Keanekaragaman hayati juga mencakup kekayaan spesies dan kompleksitas ekosistem sehingga dapat mempengaruhi komunitas organisme, perkembangan dan stabilitas ekosistem. Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia sebagai salah satu negara mega biodiversity. Sebutan ini didukung oleh keadaan alam di Indonesia dengan iklim tropis yang menjadi habitat yang cocok bagi berbagai flora dan fauna. Hal ini menjadikan keanekaragaman hayati atau biodiversitas di Indonesia menjadi terhitung sangat tinggi. Berdasarkan geografis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Artinya, Indonesia berada di daerah tropis. Daerah tropis memiliki ciri khas di mana suhu rata-rata antara 26 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Dengan curah hujan yang cukup tinggi yaitu 700 sampai 7000 mm per tahun dan memiliki tanah yang cukup subur karena pelapukan batuan induk. Cukup ya. Nah, kira-kira dari video tersebut apa yang bisa Anda dapat? Ada apa hubungannya itu? Apa yang bisa Anda dapat? Coba pikirkan 1 menit aja. Jadi ada apa saja? Ada ular, Ada ular, ada apa? Katak, ya. Burung banyak. Burung. Jadi gimana kira-kira ini? Apa hubungannya kira-kira? Apa yang Anda dapat? Bukan hubungan, saya tanya apa yang Anda dapat? Keragaman tingkat ekosistem. Oke. Keragaman Tingkat ekosistem. tingkat ekosistem. Kayaknya bagus sekali ya. Ada lagi? Ada lagi yang bisa? Balik? Keragaman tingkat jenis. Oke, bagus ya. Bisa dibahas nanti itu ya. Tingkat gen. Tingkat gen. Iya, ada juga gitu ya. Oke, itu ya, nanti ini sebagai dasar untuk kita mempelajari materi kita hari ini ya. Kita nanti akan belajar keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, dan juga keanekaragaman tingkat spesies. Jadi semua itu ada di dalam suatu ekosistem hutan yang di video tadi ya. Semuanya ada di situ. Nah, kita masuk topik yang pertama ya. Tadi kita sudah sampaikan ada 5 pokok bahasan materi hari ini ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Anda semua tadi bahwa ada beberapa tingkat keanekaragaman hayati. Tetapi saya tanya dulu, apa itu keanekaragaman hayati? Apa? Coba Wahyu. Menurut Ensiklopedia Botanika tahun 2015,
Keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan yang ditemukan di suatu tempat di bumi. Sedangkan menurut Sudarsono tahun 2005, keanekaragaman hayati adalah suatu bentuk makhluk hidup mengenai ketersediaan jenis genetik dan keberagaman ekosistem. Oke, bagus. Ada lagi mungkin dari literatur yang lain? Dari pendapat yang lain? Nelly coba. Adalah menurut saya keanekaragaman hayati atau yang biasa disebut biodiversitas itu adalah keanekaragaman adalah variasi atau variabilitas yang ada di muka bumi. Variasi ya, jadi kata kuncinya itu bervariasi, beraneka ragam, kehidupannya bio hidup ya, diversitas, aneka ragam, jadi keanekaragaman kehidupan. Keanekaragaman kehidupan. Tingkat keanekaragaman kehidupan itu ada tingkat keanekaragaman hayati itu ada 3. Pertama tingkat gen, ekosistem. Oke, yang pertama nih tingkat gen dulu. Kira-kira yang bagaimana tingkat gen itu? Ada yang bisa dicontoh nggak? Variasi gen, karena adanya variasi gen dalam suatu makhluk hidup. Ada sini. Ya, variasi. Coba ini. Variasinya itu seperti contoh ayam makan, ada yang cemani, ayam kampung, ayam potong, dan Dan sebagainya. Tapi dia masih satu. spesies. Coba yang lain. Pada tumbuhan Pak seperti bunga mawar ada bunga mawar warna merah, kuning dan putih. Itu kan Oke. spesies. Terima kasih Nali ya, terus ya. Ada lagi? Kata Katak. Gimana coba? ada kata, ada kodo, ada bangkok. Bangkok. Kalau katak, kodok, bangkok itu spesies. Nah, kalau katak, ya mungkin katak kita karena Bentuknya. betul sih katak ada variasinya ya, gen. Misalnya yang satu spesies tapi warnanya berbeda, tapi dia ciri fisiknya sama. Tapi kalau tadi disampaikan katak, bangkok kan ciri morfologinya beda ya. Satu kulitnya kucing mengkilap, satu kasar menjadi ya. Itu keanekaragaman tingkat spesies. Tetapi di antara mereka pun ada keanekaragamannya. Contohnya kita kan nggak sama kan mukanya, warna kulitnya nggak sama, bentuk bibirnya nggak sama. Nah, itu variasi tingkat gen ya. Kayak yang kedua variasi. Nah ini contohnya ya. Ini contoh sebenarnya contoh sudah kalian sampaikan. Ini contoh yang lain. Misalnya anjing ya. Anjing kan macam-macam ya. Ada anjing apa? Bulldog, ada anjing golden retriever, ada macam-macam ya. Anjing German Shepherd ya, anjing galak ya. Kemudian ada kucing kampung ya. Angora, Kucing-kucingan di Himalaya. Tetapi mereka satu spesies ya. Jadi kalau disilangkan itu masih bisa. Kalau ular itu masuk spesies atau tidak? Kalau ular spesies. Spesies sama. Sebenarnya sesama mereka pun ada variasinya. Cuman karena kita tidak berkecimpung di situ, kita akan lihat ular itu sama aja. Padahal itu ada bedanya. Banyak. Ya, banyak bedanya. Kalau kucing kan kita kehidupan sehari-hari kan pelihara kucing ya, jadi tahu. Satu warna merah, satu warna apa? warna kuning, hitam, putih, Putih ya, coklat, ya. oranye. Oren bukan merah ya. Oren. Jangan menyebutkan diri sendiri ya. Kalau ular pun sebenarnya ada, cuman karena kita nggak lihat, mungkin belangnya agak beda-beda kan. ya. Pasti ada yang warna hijau, warna hitam, warna coklat. Ular daun hijau. Ada itu ada pakai. Itu di ular-ularan. Nah, ini contohnya lihat kucing sudah disampaikan ya. Sekian Rosali. Ada yang hitam. Ini misalnya British Shorthair, yang ini apa? Ini ada kampung ya. Ya, ada yang itu kucing Angora, Persia, itu yang panjang itu kucing kelinci. Oke, yang kedua ini yang paling banyak keanekaragaman tingkat spesies yang paling besar.
Nanti kalian harus bisa menyebutkan nama ilmiahnya ya. Kalau pas genetik juga, dalam genetik, bebek, ayam itu nilainya 10% gitu. Ya. Oke ya, nah ini contohnya kucing ya, masih kucing. Kalau kucing domestik itu satu spesies, tapi kalau kucing rumah kita di rumah kita sama kucing yang ada di hutan itu beda spesies. Nah, dengan harimau ya, walaupun masih sama satu Harimau famili ya, singa. kayak felis gitu ya kan, tapi kucing macan kumbang sama kucing rumah itu beda spesies ya. Beda spesies tapi satu genus. Kemudian satu juga ya. Kemudian ini tadi yang disebutkan oleh ini ya, keanekaragaman tingkat ekosistem. Oke, ekosistem. Apa ekosistem itu? Hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Faktor abiotik, mau timbal balik ya. Faktor abiotik dengan abiotik. faktor abiotik. Contohnya apa? Angin, air, api. Itu tadi ya. Jadi variasi faktor abiotik yang luas itu menyebabkan yang banyak akan menyebabkan perbedaan pada jenis-jenis ekosistem. Contohnya apa kira-kira ekosistem? Ekosistem pada Hutan-hutan tropis. Bisa bagus itu bagus. Hutan-hutan tropis. Apalagi coba? kaktus dan hewan-hewan yang kecil. Reptil. Apa lagi coba? Apa lagi? Ekosistem air. Tundra. Tundra di mana? Sundra. Tundra ada di mana ekosistem tundra? Di yang ada di kutub-kutub gitulah ya. Sundra. Ya. Panda. Beruang. Yaitu Panda. keanekaragaman ekosistem. Ini contoh ya, jadi ada banyak misalkan cuman ini contoh aja cuma ya. Ini gambar ya, tundra tuh yang bawah ya agak ber-es-es. Sundra. Oh, mountain gunung, desert, gurun. Ini hutan tropis, ini apa? Temperate yang daerah Gurun. ini yang menuju ke arah apa? Arah kutub sedikit tapi belum nyampe ya. Daerah 4 musim. Oh, Ya. Korea. Pers ini ya. Dan Korea biasanya merah-merah daunnya Iya. juga. Ya. Yang suka nonton film Korea pasti tahu dari atas seperti ini. Hutannya merah. Nah, kalau kita kan nggak ada hutan merah kan. Kemudian pada rumput, daerah-daerahnya, kemudian ekosistem gunung ya. Ekosistem Ingat itulah ya, banyak sekali tipe-tipe ekosistem. Kunci aku udah tahu itu. tundra. Kucing mah terakhir. Oke, tadi kita sudah bahas 3 keanekaragaman ya, tingkat keanekaragaman. Jadi semuanya itu penting bagi kehidupan manusia ya. Penting bagi kehidupan manusia, makanya perlu ada upaya pelestarian. Bagaimana mau melestarikan kalau kita tidak kenal? Ya. Gimana kita mau melestarikan kalau tidak kenal? Nah, jadi gimana cara kita mempelajarinya? Kita pelajari satu-satu ya. Nah, kita kelompokkan, pelajari satu, kemudian kita kelompokkan. Nah, misalnya yang hewan A dengan B ciri-cirinya sama, kita kelompokkan. Nah, itu nanti dipelajari di taksonomi. Kita akan belajar mengelompokkan. Pertama itu mengidentifikasi. Jadi kita lihat dulu ciri-cirinya bagaimana. Kemudian kalau sudah sama ciri-cirinya kita kelompokkan atau kita klasifikasikan, kemudian kita beri nama atau kata nama. Nah, kenapa penting ya taksonomi ini? Jadi jumlah spesies itu sangat banyak.
ada sekitar 10 juta sampai 100 juta. Itu yang kasat mata saja. Kalau kelompok bakteri itu belum terhitung ya. Bakteri itu lebih banyak lagi. Sedangkan yang baru diketahui itu sekitar 1,5 juta saja. Jadi kalau minimal 10 juta berarti ada 8,5 juta yang belum diketahui. Makanya kalau kita masuk hutan, kita kan lihat hewan, ini hewan apa, kadang-kadang nggak pernah ketemu di luar ya. Masuk kebun karet, ya kan? Pernah ke kebun karet kan? Kadang ada serangga-serangga aneh kan? Apa ini? Nah, bisa jadi itu spesies baru. Bisa dikasih nama kalian kalau kalian bisa menemukannya. Kalau tak kata itu ya, itu ya. Oke, kita tadi kemudian manfaatnya. Jadi manfaat keanekaragaman hayati itu ada beberapa. Pertama itu ada nilai biologi. Kira-kira nilai biologi ini apa? Ya, di bidang biologi contoh spesifiknya bagaimana? Untuk apa hewan tersebut? Nah, untuk penelitian, apa lagi? Sebagai bahan makanan, ya, obat-obatan, misalnya ya, itu bisa juga. Bukan nilai pendidikan, jadi kita bisa mempelajari berbagai jenis hewan tersebut. Kemudian estetika dan budaya. Contohnya gimana kira-kira estetika dan budaya? Setiap daerah itu beda-beda. Hewannya beda-beda. Jadi, oke, bagus sekali Mali ya. Digunakan sebagai ciri khas suatu daerah tersebut. Oke, digunakan ciri khas daerah tersebut. Apa contohnya gimana? Badak bercula. Sudah turunnya Nabung Cendrawasih, Badak Cendrawasih, Papua. Jambi apa ya? Oke, bagus sekali ya. Badak Jawa. Badak bercula 1 di Jawa. Jawa, oke, bagus ya. Gajah di Lampung. 100 semua kayaknya kalau ujian ya saya. Kemudian nilai ekologi ya. Nilai ekologi misalnya ada yang bisa kasih contoh? Nilai ekologi, keanekaragaman hewan. Nilai ekologinya gimana? Contohnya kalian punya kebun buah nih. Kalau nggak ada serangga gimana? Punya kebun buah tapi nggak ada serangga lewat situ. Kira-kira gimana? Gak ada yang penyerupan, bagus sekali satu ya. Contohnya itu untuk penyerbukan serangga ya. Jadi kalau semakin banyak serangganya, itu akan juga berperan dalam proses penyerbukan. Terakhir nilai religius, agama misalnya tuh Kita Saling melindungi hewan untuk kurban ya. Ya, kan kurban religius ya. Manfaat. Nah, sekarang ke ancaman sebelum kita belajar ke taksonominya nih. Ancaman. Jadi ada banyak sekali ancaman ya. Ini pertama itu ada perusakan habitat. Misalnya bakar hutan. dibikin apa perkebunan, dibikin jalan tol, dibikin apa lagi macam-macam pabrik ya. Kemudian fragmentasi habitat. Fragmen itu apa? Fragmen? Potongan. Nah, jadi misalnya ada hutan satu bidang, kemudian akan dibikin jalan. Nah, dipotong ya kayak jalan ini lintas Sumatera sini. Makanya kalian sering nggak lihat hewan ketabrak di jalan? Iya. Itu dampaknya salah satu fragmentasi habitat, dampak buruknya. Jadi hewan dari daerah A dan B tadinya satu, lewat aja kan. Sekarang lewat tuh harus lihat kiri kanan. Sekarang harus pintar juga ya. Iya, bisa nyebrang. Nah, jadi akhirnya ketabrak. Jadi banyak sekali hewan ketabrak macam-macam. Kalau saya pernah lihat ada yang anjing, terus Ular, ular, monyet, kucing, ayam, ayam,
musang, kucing hutan, biawak. Tuh, ayo. Pernah lihat juga semuanya gambarnya. Kodok. Kemudian degradasi. Kodok. Kemudian ada degradasi habitat. Kalau degradasi habitat ini penurunan secara pelan-pelan, misalnya karena pencemaran lingkungan ya. Kalian nyuci langsung buang ke sungai. Nah, itu memang nggak langsung mematikan, tapi kalau sering polusi pabrik, gitu ya. Lama kelamaan akan berbahaya. Kemudian perubahan iklim, pemanfaatan spesies berlebihan ya. Misalnya kalian apa contohnya? Digunakan untuk penelitian. Digunakan untuk penelitian berlebihan, diburu ya. Diburu, kemudian spesies invasif. Kalian menyebar apa misalnya di danau. Kayak itu polusi obat untuk mati. Hewan. Oh, hewan. Bukan kimia. Ikan arapaima ya, bagus sekali ya, tapi ditaruh di danau dan betuk sana. Habis lah ikannya. Oh, pemangsa Taruh di danau Kerinci sana ikan arapaima habis. Nelayan ya kebagian lagi ya. Tuh. Kemudian meningkatnya penyebaran penyakit. Misalnya karena apa? Flu burung gitu ya. Flu babi. Tikus yang turun dari tikus. Kaki gajah. Itu kan karena nyamuk ya. Bagus sekali ya. Ini sampai di topik nomor 1 ya. Kita lanjut ke topik nomor 2. Nah ini Kategori. sudah saya sampaikan bahwa tadi dengan keanekaragaman yang begitu banyak, maka perlu kita pelajari. Cara mempelajarinya itu bagaimana? Nah itu melalui taksonomi. Makanya kita hari ini dan 1 semester ke depan akan mempelajari taksonomi. Ada yang sudah tahu taksonomi? Coba. Ilmu yang mempelajari tentang tingkatan makhluk hidup dari yang terendah hingga tingkatan tertinggi. Tingkatan tertinggi. Oke, bagus. S1 nanti ya. Mari. Sama mesin. Yes. Gimana Ari? Ini kan memang dari tingkatan terendah ke tertinggi, Pak. Jadi sama lah. Begitu tadi. Ada yang lagi yang lain? Saya Pak, Coba. menurut Ya silakan. Taksonomi adalah kelompok makhluk hidup yang anggotanya memiliki persamaan ciri-ciri. Persamaan ciri-ciri. Oke, nanti yang sama ciri-cirinya akan dimasukkan satu kelompok gitu ya. Oke, bagus juga, bisa juga itu ya. Suci mungkin? Apa suci? Gimana suci? Gimana suci? suatu tingkatan unit yang dari tingkatan tertinggi hingga tingkatan yang terendah. Tingkatan tertinggi nggak terendah ya. Yang terendah tuh gimana maksudnya? Yang terendah, tingkat tertinggi. Kayak ras terendah. Terus kalau kingdom tertinggi. Kerajaan tuh tertinggi. Kerajaan tertinggi. Itu maksudnya. Oh ya, oke bisa ya. Sip. Kita lanjut ya. Nah, sebenarnya taksonomi itu adalah sebuah kerja. Nah, sedangkan ilmu yang mempelajari cabang biologinya adalah dalam pengenalan, pembandingan, pengelompokan itu adalah sistematik. Jadi taksonomi itu bagian dari sistematik. Sebagai dasar ilmu untuk mengenal biodiversitas. Kita belajar taksonomi atau bagian dari sistematik ini, kita akan mempelajari biodiversitas. Tapi lebih spesifik, lebih kita lihat ciri-cirinya gimana bentuk. Misalnya kalau kita lihat udang ya, kita lihat oh ini bentuk capitnya ini, bentuk badannya ini ya, luasnya ada berapa. Itu nanti akan dipelajari di taksonomi. Nah ini sekarang kita bagi kelompok ya. Kita bagi 4 ini ada 3 kelompok berarti ya. Ini 4,
Ini Deret 4. aja. Per deret gimana? 3 Gimana? Kan 4 orang. 4 orang. 1, 2, 3. Ini sini, sini. Ini itu. Oke, bisa lah. Ini 4, itu 4, itu 4. Ini 4, udah gini ya. Ini 4, ini kesini nih. Nggak apa-apa, ini kita dikit. Di tengah mah Pak, ada. Iya, tengah, boleh tengah. Biar kelihatan ya. Jangan mundur, jangan makin jauh. Ini siapa aja pula? Siko lagi. Oke, sekarang kalian diskusikan. Di sini sudah ada Aturannya nyuci di depan. gambar-gambar hewan. Terlindung ya. Kalian kelompokkan yang pertama. Yang pertama itu kenapa kalian kelompokkan menjadi satu ya, menjadi satu. Yang kedua, kenapa kalian kelompokkannya? Yang kedua, ini atas dasar apa? Ciri-ciri apanya? Ciri-cirinya kenapa? Ciri-cirinya bagaimana? Yang ketiga, apa nama? Pokoknya namanya apa kalian? Misalnya ini family ini family, boleh lihat, sambil lihat internet dulu ya. Apa alasannya? Nanti semakin banyak yang dapat kelompok, semakin bagus. Misalnya ini ya, ikan koi misalnya ya dengan ini. Kenapa kalian jadikan satu kelompok? Ini masuk kelas Biskes. Lebih bagus lagi kalau tahu familinya, tahu ordernya, tahu jenisnya itu lebih bagus. Yang penting sampai sebisanya kalian dulu kan, kita belum materi intinya ya. Madam sini boleh Pak ya? Boleh. Waktunya 10 menit ya. Aku gak alamat gue. 10 menit. Aku cari dia belum. Siapa yang Ini ciri-ciri yang sama apa ya? Kemudian nama kelompok. Semakin banyak dikelompokkan, semakin bagus. Ini kelihatan nggak hewannya? Di grup aja Pak. Berbaca video. Ya, yang sudah setia misalnya ini kan ada rusa, ini ada kambing, ini burung madu, ini ada orangutan, ada kupu. Boleh tanya yang nggak jelas, boleh tanya. Ya, yang tidak terlalu jelas, bingung, boleh tanya. 10 menit ya. kita bikin semua tuh. Ini untuk 1 semester ke depan kalian banyak kerjanya nanti karena kita pakai project ya. Jadi mungkin saya ada materinya tidak terlalu ke saya semua, tapi kalian juga nanti ada pekerjaannya. Ini minimal dapatlah beberapa kelompok ya. Minimal kelasnya kalian sebutkan kelas aja kan, kelas ada 5 tuh kalau hewan tuh. Sebenarnya ada banyak sih, cuma 5. Kalau itu yang vertebrata kan. Yang vertebrata ini kan semua vertebrata nih. Kalian cari kelas-kelasnya minimal ya. Kelasnya lah, kelas sampai kelas
vertebrata tuh. Lebih bagus, lebih diperkecil lagi lebih bagus. Gimana nih? Hah? Kuda nih? Iya. Nomor 1 tuh ya apa Kak? Apa ya? Nomor 1 itu kenapa? Kenapa dikelompokkan jadi satu? Kalau kami mencari nama kelompok, berarti kan kita belum satu. Ya, karena nama kelompok tersebut kelas ya, maksudnya kelas apa? Ini masuk nomor 3 ini ya, nomor 3. Lumba-lumba ya. Iya Ya. Hiu. Ciri-ciri yang sama apa? Ya, kelompok ini ada pertanyaan? Gimana? Belum ya? Baru mulai? Kelompok ini? Belum. Ini? Gimana ini? Tapi CAP kok. Ya, ditulis ya. Kelasnya aja. Bisa tahu sih gimana ini? Ada sesuatu yang bisa dibantu? Coba kalian buat dulu daftar kelasnya. Kelas vertebrata kan ada 5, kalian buat kelasnya, baru masukkan ke dalam kelas tersebut gitu loh. Kelas film apa? Film vertebrata. Terus oh iya, ada juga mbak tadi. Ini gimana? Sudah dapat berapa? Ini sudah dapat berapa? 4. Mamalia, sapi, oke bagus ya. Kes, kangkoi, apes, ayam, burung, tel. Oke bagus. Kadang kelinci. Oh iya. Nah, harus tahu kenapa kalian kelompokkan itu kira-kira kenapa. Kan ini ada poin nomor ya, 1 dan 2, kenapa dikelompokkan jadi 1, ciri-ciri sama apa? Kelas, pes, oke. Oke, menit lagi ya. Ciri-cirinya apa? Kami lagi membagi Pak. Ciri-cirinya bagaimana?
misalnya. Gimana kelompok ini? Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya belum. Tapi dia gitu. Mamalia. Ini Habibie gimana? Ini tidak masuk. Sama kan. Burung, karena dia itu ya ada sayap gitu ya. Kita yang gitu. Tapi dia. Tambah lagi Oke, waktunya habis ya. Kita bahas. Baik, Pak. Kita dari kelompok sini dulu ya. Coba silakan. Dapat berapa kelompok? Ada berapa kelompok coba? Ada 5. Apa saja? Ada mamalia, pisces, aves, amfibi, dan reptil. Oke, tuliskan satu saja, satu kelompok saja. Dari 5 itu satu aja ke depan. Contohnya dan ciri-ciri. Contohnya aja. Satu ya, sini ya. Satu aja. Oke, untuk yang lain. Ya, contohnya ada satu kelompok, ada satu hewan. tidak ada kepiting tidak. Berarti kita main. Iya, di WA, di WA. Hamster nih. Kita disini di kelas. Nanti itu disimpan ya sepertinya ya. Itu diupload di Google Class. Di Classroom ya. Bapak hamster tidak masuk itu ke Sama dengan yang tadi ada. Iya, Amalia. Bapak, Ya? yang diupload sama dengan yang tugas kemarin. Iya. Berarti sama dengan yang bicara ada Ya. Ini kan ada kelompok. Berarti 2 ya. Pak teman kata lagi lah apa lagi? Amfibi. Kura-kura. kelinci. Kura-kura bibi gak sih? Amfibi. Jadi kelas ini. Ya sendirian kayaknya. Ya ada kawan ya, ada kawannya. Kata. Ya bisa. Ada kawannya. Coba kelompok ini. Silakan. Ya, satu aja, satu ya. Kelas betul namanya. Dikasih tingkatan taksen ya. Boleh, kalau bisa kasih. Cuman saya sebenarnya alasannya menemukan Itu tuh kadangnya kayak gimana? Ada burung. Oscar Wasis. Kok ya Oscar Wasis? Sejak dulu.
Buaya itu buaya ya? Iya, buaya. Oke, sip ya. Lanjut. Kelompok nih. Perwakilannya siapa? Saya Ini spidolnya kata Aku nggak pernah ular. silakan cek ya. Sip ya. Oke, Anda semua sudah mengelompokkan ini jadi beberapa kelompok ya, cuman saya minta satu. Ini kelompoknya Wahyu. Ini ada sapi, rusa, kambing, domba, janin. Kenapa Anda kok ini dikelompokkan? Apa enggak ayam bebek masuk ini? Kira-kira kenapa? Karena memiliki ciri yang sama Pak. Apa tuh? Termasuk hewan vertebrata. Ah. Terus berdarah panas, memiliki kelenjar memani, alat kelaminnya terpisah antara jantan dan betina. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok Wahyu. Apa kelompoknya ini? Ini tadi. Coba lebih jawab. Kenapa? Kelas reptil ya. Ini ada ular, bunglon, katak, komodo, kura-kura. Kenapa jadi satu kelompok? Karena memiliki ciri kesadaran yang sama seperti berdarah dingin, memiliki sisik yang menutupi tubuh, bernapas menggunakan paru-paru dan bertelur. Oke, bagus ya. Tepuk tangan. Saya tanya lagi tadi. Berdarah dingin itu maksudnya apa? Berdarah dingin. Berdarah dingin Ya, buas. Berdarah dingin kenapa? Ayo berdarah dingin. Itu loh buaya nggak ini Pak? karena ada suhu hewannya sama dengan tubuh. Oke, ceweknya sama yang lingkungan ya, bagus ya ini ya. Telah mewakili ya. Oke, sip. Lanjut lagi kelompoknya Zakiatul. Ini kan ada bebek, ayam, burung urip. Kenapa kok sapi nggak masuk situ? Kenapa? Zakia. Kenapa sapi kok nggak masuk situ? Kenapa? Karena sapi tidak memiliki bulu dan sayap. terus Bulu. juga tidak berdarah panas. Tidak berdarah panas. Terus Ini nggak berdarah panas ini. ini berdarah panas. Berdarah panas. Sapi berdarah panas juga. Ya. Berdarah panas. Sapi berdarah Ya, panas. tidak Ya. memiliki Itu tapi tidak memiliki bulu dan sayap. tidak memiliki bulu dan sayap. Terus mereka juga hidupnya menetap maupun berpindah-pindah migrasi. Iya, sudah. Oke ya. Bertelur. Bertelur ya. Kalau sapi kan tidak bertelur. Oke, sip ya. Bertelur. Oke. Tepuk tangan gue ya. Pada dasarnya Anda semua itu sudah mampu mengelompok-kelompokkan ya. Sudah bisa belajar taksonomi nih kayaknya ya. Sudah ada bakatnya nih. Sebenarnya kita belum belajar kan? Belum belajar ciri-cirinya kan? Tapi Anda sudah pintar. Karena dibantu Mbah Bugil, Kak. Waktu SMA sudah belajar sedikit-sedikit. Ya. Waktu SMA sudah belajar. Sudah. Tapi waktu SMA aku belum pusing. Nanti belajar ini agak pusing. Nanti ada hidaye, iae, pelajaran itu banyak. Akan belajar jumlah tulangnya berapa, jumlah bulunya berapa, Iya. sisiknya, tipenya bagaimana, gitu ya akan dipelajari. Dan itulah di perguruan tinggi kita lebih tinggi belajarnya ya. Nah, oke, definisi sejarah dan apa istilah taksonomi ya, perkembangan taksonomi. Jadi taksonomi itu berasal dari bahasa
Yunani. Jadi apa-apa tuh banyak berasal dari bahasa Yunani karena memang di sana banyak filsuf ya, banyak orang-orang pintar istilahnya zaman dulu kan. Jadi mereka sudah mengelompokkan. Jadi taksis susunan, jadi menyusun. Ya seperti yang sudah dilakukan ini, menyusun sesuai dengan hukum atau aturan. Jadi ada aturan yang Anda pakai kan? Yang mamalia misalnya punya kelenjar susu kan, udara panas. Yang ini bersisik, udara dingin. Yang ini bertelur, punya sayap. Ya, itu contohnya adalah aturan atau hukum. Taksonomi ini berkaitan dengan tiga hal ya. Jadi ada klasifikasi, identifikasi, dan juga pemberian nama. Ini bukan hutan, kalau hutan itu identifikasi dulu, kemudian klasifikasikan, kemudian beri nama. Ya. Nah, kemudian dari kegiatan taksonomi ini, tiga kegiatan ini kita akan melihat hubungannya. Nah, kan ini ada bebek, ayam, ya. Nih bebek sama ayam itu hubungannya bagaimana nanti? Ya? Apa saja yang sama, apa saja yang tidak sama. Itu kan melihat hubungan. Ya. Oke lanjut. Nah, sejarah. Kita ke sejarah ya. Jadi pada awalnya kalau sejarah itu manusia yang membedakan makhluk hidup itu dua, hewan sama manusia. tumbuhan. Tumbuhan. Belum tahu mereka bakteri. Kalau pas kita misalnya pas SD tahu nggak bakteri gitu, belum tahu kan, alga kan ya. Sama jadi zaman dulu juga kayak gitu, belum tahu bakteri. Sesuai dengan perkembangannya ini dalam bentuk tabel ya. Ini jadi dalam kelamaan itu ilmu taksonomi ini ada beberapa ahli dengan beberapa teorinya. Jadi pertama itu ada 2 kingdom, kemudian ada 3, ada 2 lagi kalau pada kabilah, jadi 4, jadi 5. Ini Whitaker ya, yang kalau di sekolah-sekolah itu biasanya Whitaker. Ada Monera, Pratista, Bumi, itu menurut Whitaker. Tapi kalau menurut Bos, ini ada Eubacteria. Di SMA pernah dengar Eubacteria? Pernah. Eubacteria? Nah, ya. Kemudian kalau Bos yang paling terbaru ini ada 3 domain, bukan kingdom tapi domain ya. Ini teori sejarah taksonomi. Gimana mulai hangat? Panas. Sangat ya. Oke, nanti dipelajari ya. Iya, Pak. Nah, ini yang 3 kingdom. Kalau yang ini, yang 5 ini, nah, jadi ke 5 ini, kalau di 3 kingdom ini masuk ke sini jadi 1 ya, 1 sini. Ya. Kan ini ada kira-kiranya ya. Kan ada animal, fungi, plant, kan? Jadi masuk ke Nah, jadi prinsip dasarnya, jadi nanti kita akan mengelompokkan berdasarkan persamaan dan juga perbedaannya. Kalau tadi kan kalian lihat persamaannya ya, dan kalian lebih cenderung persamaan dan perbedaannya juga nanti akan kita lihat. Jadi sehingga dari tingkatan takson yang tinggi yang kalian sampaikan tadi, dari tingkatan tertinggi itu tingkatan apa? Tingkatan takson maksudnya tadi ya. Kan kalian yang kiranya tingkatan apa ya? Tingkatan apa ya? Tingkatan takson. Takson ya. Waduh bola. Nah, Ini ya kan kedua. jadi gini, misalnya ini ya ada, ini ada pernah belajar genetik? Pernah. Kemarin baru. Kemarin ya? Kan ada nama-nama protein ya? Nama-nama protein adenin, guanin. Oh iya, Adenin. Iya. Itu apa nama-nama? Udah belajar sama Bu Eni. Itu nama-nama apa yang adenin, guanin itu? Kenapa? Nukleotida. Kalau proteinnya glisin, lisin. Coba kalian beli susu di belakangnya lihat, tuh ada tuh ya. Serin. Nah ini nama-namanya ya. Jadi dilihat ya. Ini ada taksa atau tingkat atau taksonnya, ada manusia, ada buaya, ikan tuna, ikan Hiu. Ternyata mereka memiliki satu protein yang sama. V ini pada alami. Nah, jadi sebenarnya kita mirip sama buaya. Sama yang cowok ya.
penilaiannya. Tapi kita lebih mirip lagi sama buaya karena dia punya yang ini. D, Ya, D, S, S, L. D. Oh iya, dia L lagi. Luar biasa kecerdasan. Mirip buaya manusia. Proteinnya ya sama. Kalau dibunuh. Nah, kalau semakin banyak persamaan sini maka ini ya filogenetik itu kekerabatan. Jadi hubungan kekerabatannya semakin Kuat. Si orang itu dibandingkan seperti ini bisa ngomong aja. Berarti kita tidak boleh menikah. itu juga akan menjadikan dasar dalam taksonomi ya. Ini baru protein, belum ciri-ciri fisiknya ya. Misalnya buaya apa bentuk giginya bagaimana dibandingkan dengan manusia nanti ya. Manusia lemah lembut, buaya kasar kusut. Kasar. Itu ya ini. Pep. Pepnya Nah, nyambung terus. kita ke poin ketiga, tingkatan takson. Kita kemarin sudah saya minta belajar ya. Tingkatan takson. Ada yang berbeda nggak di sini? Masih sendawa durian. Antara untuk tumbuhan sama hewan. Beda. Ada. Bedanya apa? Kalau hewan itu kan Belum. kalau Belum. tumbuhan divisi. Ya, sip ya, ini ya. Divisi untuk tumbuhan, belum untuk hewan. Itu ya. Itu kan bahasa Inggris. Kalau yang benar cuma kayaknya. Kami Inggris. Nah, ini yang perbedaannya di sini ya. Kalau tumbuhan itu divisi, kalau hewan Belum. ini sama-sama. Kelas. Ini yang sering terbalik-balik. Ada ya. Oke, tenang ya, tenang. Tolong suaranya disolusikan ya. Jadi kalian jangan campur adukan kalau buat tugas atau mengetik atau apa antara bahasa Latin, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya tulisnya kelas, nanti Di atasnya di kingdom. bawahnya apa division, nah, kan bercampur nih. Nanti di bawahnya lagi familia. Iya memang sering. Ya. Iya sering. Yang bercampur ya. Jadi perlu kalau bahasa Indonesia saja, bahasa Inggris atau dari nama bahasa Latinnya saja ya. Tuh. Ini harus hafal ya. Minimal 7 tingkat ini harus hafal. Ya. Iya harus hafal. Ya. Semua itu Pak. Yang sering digunakan bahasa Yang Inggris. Kalau di buku bahasa Inggris bahasa Inggris. Gue namanya bahasa Inggris ya. Tapi sering campur juga. Iya Pak. Jangan campur-campur. Yang nulis juga nggak tahu campur, makanya saya kasih tahu buat Anda ya. Jangan dicampur-campur satu Jangan dicampur. takson. Di Google pasti kecampur-campur Iya, tuh Pak ya. kami kan ada kan. Nah, ya. Jadi jangan Kan campur. anak mau Google. Iya sering campur bahasa Latin sama bahasa Inggris. Nah. Oke, kita materi keempat ya. Bidang kegiatan dalam taksonomi. Nah, yang pertama kalau kita ketemu hewan, ya kita misalkan kita mau melakukan suatu kegiatan taksonomi ya. Pertama itu kita identifikasi. Identifikasi itu adalah suatu pengenalan suatu jenis hewan. Kita amati ciri-cirinya. Ciri-ciri itu bisa morfologi, bisa kimiawi. Tapi kalau kita praktikum balik nanti morfologinya, ciri-ciri bentuk badannya ya. Iya. Kemudian kita bandingkan dengan hewan yang sudah ada. Nanti kan ada di website itu ada klasifikasi hewan atau dari buku atau dari mana sumber-sumbernya bisa kalian bandingkan. Misalnya hewan yang kalau udang misalnya ya, udang sungutnya panjangnya sekian, nanti itu ada di situ. Sungut apa antenanya ya? Antenanya. Kemudian badannya gimana? Berapa luas? Itu nanti ada. Bentuk kakinya bagaimana? Itu ada. Warna telurnya, misalnya yang kalau udang kecil-kecil kan hijau ya. Iya. Tapi kalau lobster itu kan coklat. Itu juga bisa dijadikan kita bandingkan. Nah, nanti kalau di perbandingan ini dari yang kita bandingkan itu ternyata ada perbedaan 300% sama, itu bisa jadi nanti ada spesies baru karena ini ada sedikit berbeda nih. Ternyata nggak ada sama dengan yang hewan-hewan lain kita bandingkan semua. Itu bisa jadi spesies baru.
Kemudian ada tata nama. Kita memberi nama hewan tersebut sesuai aturan kaidah nama ilmiah. Kemudian klasifikasi, kita kelompokkan hewan-hewan tersebut sesuai tingkatan takson yang Telah tadi ditentukan. tadi ya. Coba apa saja tingkatan takson? Coba ada yang ingat? 7 tanpa melihat. Coba. Indo, filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Oke, sip. Ada lagi yang bisa? Ini? Kingdom, filum, Terus? kelas, ordo, family, genus, spesies. Oke, sip. Ini harus ingat ya. Harus kita di luar kepala lah. Ingat. Nah, untuk identifikasi itu bisa kita lihat simetri tubuh atau lapisan tubuh atau bentuk tubuh. Bentuk tubuh misalnya kelinci sama tikus sama nggak? Itu sama. Ada bedanya nggak? Ada. Nah, itu nanti kita lihat perbedaan bentuk tubuh sebagai kita dasar klasifikasi. Ya. Kemudian dia perkembangbiakannya bagaimana itu juga bisa dijadikan dasar klasifikasi. Ini contoh ya. Nah ini ada gambar apa nih? Kira-kira apa nih gambar apa nih? Kupu-kupu. Kupu-kupu ikan. Kan ini ada Ada lion, serigala. Nah, jadi semakin ke bawah tingkatan takson ya, kan dari kingdom sampai spesies, anggotanya itu akan semakin sedikit. Ya. Jadi kalau spesies ya satu saja. Sini ya, spesies ini ya. Ini hanya satu. Tapi kalau genus ini bisa 2, bisa lebih. Nah, karnivora bisa lebih lagi. Kan di sini misalnya ini anjing ya. Ini anjing sama serigala, ini anjing serigala rubah. Di sini ada anjing serigala rubah singa. Itu semakin ke atas anggotanya semakin banyak. Kalau semakin ke atas persamaannya semakin sedikit ya. Tapi kalau ke bawah, semakin ke bawah persamaan Semakin banyak. semakin banyak. Apa sih? Perlu diingat ya. Apa pendapatnya dikit banyak itu Pak? Ciri-cirinya, ciri-ciri morfologinya bisa. Oh. Persamaan ciri-cirinya ya. Morfologinya itu. Nah, persamaan. Ada duit lagi ya? Ada duit. Iya lagi. Ada pertanyaan sampai di sini? Tadi saya sudah bertanya persamaan apa misalnya itu tadi anjing ya, anjing sama kelas mamalia itu ada gajah kan, anjing sama gajah berbeda kan? Beda, walaupun sama-sama mamalia makanannya udah berbeda kan, untuk morfologinya berbeda. Ya, kita poin yang terakhir ya sebelum kita tutup. Siapa kamu? Banyak kepada kamu. Mas Perdana dan tidak kamu. Dalam mempelajari taksonomi itu kita akan selalu berhubungan dengan bidang-bidang ilmu lain. Misalnya genetika. Tadi kita sudah lihat protein-protein tadi kan? Nah, itu kan hasil transkripsi, translasi, ya. Ada vanin, ada fenilalanin. Ada yang genetikanya dapat A? Banyak Pak. Kalau Banyak. aku banyak Pak. Banyak. Apa tuh? Ya. Jatahnya. Genetikanya dapat A. dapat A. Saya dapat A. A loh. Tapi yang tapi yang 2,25 nilainya. Ada belajar biokimia, nanti ada belajar Biokimia geologi. semester 2. Geologi ya, kalau hewan-hewan yang udah punah itu masih bisa kita pelajari, hewan-hewan yang sudah punah. Evolusi. Ya. Kita lihat fosilnya, kita lihat hewan-hewannya itu nanti bisa dipelajari. Kemudian ada fisika. Nah, fisika itu berkaitan dengan iklim. Hewan A ternyata suka di daerah panas, misalnya unta ya atau penguin. Kalau penguin Pindah daerah dingin ya, sorry ya, daerah dingin. Itu sesuai keadaan fisika lingkungannya itu ya. Itu tadi ya.
Kalau penguin ditaruh tempat panas mati. Mati, dia fisiologisnya terganggu. Berarti di Iya. dalamnya nggak bisa. Harus pakai AC kayak di kebun binatang, itu kan pakai AC dia. Kita kan di Alfamart. Ada kalau di kebun binatang tuh ada ya. Iya, ada. Pakai AC dia. Kerja sih tidak ada. Oke, penutup ya. Tadi kan ada 5 hal yang kita pelajari apa saja? Keanekaragaman Biodiversitas. Coba tolong simpulkan yang keanekaragaman hayati. Ada yang bisa apa yang dipelajari tadi? Ada berapa tingkat? Ada 3. Tiga. Pak, Sarlin. Tingkat gen, jenis atau spesies, kemudian yang terakhir tingkat ekosistem. Sistem. Oke, materi yang kedua apa tadi? Apa tadi? Materi yang kedua? Ada materi yang kedua apa? Mau gimana nih kok lupa? Ancaman nggak sih? Ancaman ini? Hah? Bukan, manfaat. Manfaat. Bu, dalam bidang Boleh apa saja? Hubungan antara iya tadi manfaat. keanekaragaman hayati sama taksonomi. Tadi misalnya untuk manfaat juga. Kemudian bidang kajian taksonomi itu berapa? Ada berapa? 3. Apa saja coba? Ancaman apa sih? Ancaman bidang kajian yang kita kerjakan di taksonomi. Oh itu klasifikasi. Oke, coba lagi. Pemberian nama. Klasifikasi, pemberian nama dan Identifikasi. Ya. Ya. Ingat kemarin Sama ilmu lain, hubungannya dengan ilmu lain? di pendidikan, biologi, estetika budaya, religius. Itu manfaat. Yang ini lah ini yang sebelumnya. Ilmu geografi, fisika, biokimia, genetik, biologi. Oke ya. Sip ya, jadi terima kasih sudah mengikuti kuliah hari ini. Nanti dipelajari lagi di rumah ya, dipelajari di rumah. Tugas-tugasnya nanti akan disampaikan di classroom. Ya. Nanti yang ini Anda scan, nanti saya buat menunya, nanti diupload di classroom baik yang tugas individu ataupun kelompok. Tapi yang ini jangan dibuang ya. Masukkan sama seperti kemarin aturannya, masukkan dalam map. Jadi portofolio tugas nanti dikumpulkan ya. Siapa? Oke ya, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.